warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak, semoga selalu sehat ya. Hari ini kalian akan belajar di tema 1, subtema 2, pertemuan ketiga tentang manusia dan lingkungan. Bersama Ustadzah Aya dan Ustadz Jun. Selamat belajar. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita membaca basmalah agar pembelajaran hari ini menjadi barokah. Mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana contoh perilaku yang sesuai dengan sila pada Pancasila, dan selanjutnya yaitu ciri-ciri serta fungsi otot dan menuliskan contoh gerakan otot. Nah, untuk lebih jelasnya, silahkan pahami video yang Ustadzah sampaikan berikut ini ya. Selamat belajar. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Siti Fatimah Agustini di channel Kids Learning Indonesia. Di video kali ini, kita akan belajar materi PPKN, yaitu mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah teman-teman, seperti biasa sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu yang pertama, teman-teman mampu mengetahui sikap yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Yang kedua, teman-teman mampu mengaplikasikan sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel YouTube kami, silakan klik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat memperoleh informasi terupdate dari channel YouTube kami. Terima kasih. Oke teman-teman, ada yang masih ingat kedudukan Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia itu apa? Iya betul, kedudukan Pancasila yaitu sebagai dasar negara Republik Indonesia. Nah teman-teman, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia bukan lagi suatu hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Dari zaman dahulu, nilai-nilai Pancasila memang sudah terkandung dalam kehidupan sosial budaya masyarakat kita. Nah teman-teman, nilai-nilai tersebut telah meliputi berbagai aspek kehidupan dan masih tetap dipelihara sampai saat ini. Teman-teman, nilai-nilai Pancasila perlu sekali kita kembangkan dalam kehidupan sosial budaya. Hal ini dimaksudkan agar terciptanya suasana yang tenang, sejahtera, damai, dan aman. Perlu teman-teman ketahui, tanpa nilai-nilai tersebut, kita tidak akan dapat mencapai semua itu. Nah, teman-teman, selanjutnya akan dijelaskan beberapa penerapan sila Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima. Silakan teman-teman cermati dan saksikan. Selamat belajar! Oke teman-teman, contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila Pancasila sila pertama yaitu sebagai berikut. Yang pertama, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. Yang kedua, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Yang ketiga, rajin beribadah. Yang keempat, memberikan kesempatan kepada orang lain untuk beribadah dan merayakan hari besar keagamaan. Dan yang kelima, hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama. Selanjutnya, contoh sikap yang sesuai dengan penerapan Pancasila sila yang kedua, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul. Yang kedua, saling membantu dan menolong antar sesama manusia. Yang ketiga,
menjenguk teman atau orang yang sedang sakit. Yang keempat, saling mencintai sesama manusia. Yang kelima, mengembangkan sikap tenggang rasa. Dan yang keenam, tidak semena-mena terhadap orang lain. Oke teman-teman, selanjutnya sikap yang sesuai dengan sila Pancasila yang ketiga, yaitu yang pertama, bergotong royong dan kerja bakti. Yang kedua, mempelajari kesenian dari daerah lain. Yang ketiga, cinta tanah air dan bangsa. Yang keempat, bangga sebagai bangsa Indonesia. Yang kelima, saling menghormati adanya perbedaan ras, etnis, dan agama. Yang keenam, tidak membeda-bedakan warna kulit dan suku. Selanjutnya, sikap yang sesuai dengan sila Pancasila yang keempat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, musyawarah mufakat. Yang kedua, menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga, menghargai perbedaan pendapat. Yang keempat, tidak memaksakan pendapat pribadi kepada orang lain. Yang kelima, mengutamakan kepentingan bersama. Dan yang keenam, mau menerima hasil keputusan demi kepentingan bersama. Nah, teman-teman, selanjutnya contoh sikap yang sesuai dengan sila Pancasila yang kelima, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, berbuat baik dan saling membantu serta gotong royong. Yang kedua, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang ketiga, menghormati hak-hak orang lain. Yang keempat, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Yang kelima, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Dan yang keenam, menghukum kepada para pelanggar hukum meskipun kepada seorang pejabat. Oke teman-teman. Setelah kalian belajar tentang sila-sila pada Pancasila, selanjutnya yaitu kita akan belajar tentang jenis otot dan fungsinya. Seperti yang kalian buka pada buku halaman 55, otot manusia dibagi 3 berdasarkan letaknya, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Baik, Ustazah akan menjelaskan satu persatu ya. Yang pertama adalah otot polos. Otot polos mempunyai ciri yaitu bekerja secara tidak sadar, kemudian dia tidak memiliki pola lurik, artinya dia berbentuk seperti gelondong, dan dia mempunyai fungsi membantu mengalirkan darah pada pembuluh darah. Selanjutnya, otot lurik. Berikut gambarnya, itu bisa kalian lihat bahwa ciri-ciri otot lurik adalah bekerja secara sadar. Artinya ketika kita tidur, dia tidak akan bergerak, tetapi ketika kita bergerak, dia akan bekerja. Kemudian memiliki inti sel yang banyak. Itu sudah kalian lihat di situ bahwa otot lurik memiliki inti sel yang banyak. Letaknya di tepi, letak intinya di tepi, yang hitam-hitam ini adalah inti dari sel otot. Kemudian fungsi untuk otot lurik yaitu memicu kontraksi yang menunjang sistem pernapasan, gerakan, postur, dan memompa darah ke seluruh tubuh. Yang terakhir yaitu otot jantung. Otot jantung adalah otot-otot yang berada di dalam organ jantung. Ciri-cirinya berbentuk memanjang atau silindris, kemudian memiliki banyak inti sel di bagian tengah, kemudian bekerja di luar kesadaran. Ketika kita tidur berarti dia tetap bekerja. Nah, fungsinya adalah memicu kerja jantung. Selanjutnya, kalian akan belajar tentang gerakan pada otot. Kalian bisa Sudah saya jelaskan tentang macam-macam otot.
Nah, sekarang saya akan membahas tentang macam-macam gerak otot. Dalam melakukan aktivitas kita sehari-hari, tidak lepas dengan peran dan fungsi otot. Namun, kita harus selalu menjaga otot kita agar tidak cedera seperti keselio. Keselio merupakan gangguan atau cedera yang terjadi pada otot. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya gerakan dadakan, kurangnya kesiapan otot untuk melakukan suatu gerakan, dan juga karena ada paksaan gerakan pada otot. Maka dari itu kita harus paham macam-macam gerak otot. Ayo kita cari tahu. Macam-macam gerak otot yaitu ekstensi. Ekstensi adalah gerak meluruskan otot. Contohnya, meluruskan lutut. Depresi. Depresi adalah gerak menekan ke bawah atau menurunkan. Contohnya, saat kepala menunduk. Elevasi. Elevasi adalah gerak menekan ke atas. Contohnya, saat mengarahkan kepala ke atas. Pronasi. Pronasi adalah gerak memutar lengan sehingga telapak menelungkup. Supinasi. Supinasi adalah gerak yang memutar lengan sehingga telapak menengadah ke atas. Abduksi. Abduksi adalah gerak otot yang seperti menjauhkan badan. Contoh, gerak tungkai menjauhkan dari sumbu tubuh. Adduksi. Adduksi adalah gerak otot yang seperti mendekati badan. Contoh, gerak yang mendekatkan tungkai dengan sumbu tubuh. Fleksi. Fleksi adalah gerak yang membengkokkan. Contohnya, membengkokkan siku, ruas jari, dan lutut. Sudah paham kan? Nah, sekarang ayo gerakan otot kalian dengan baik dan benar ya, agar tidak. Setelah kalian belajar hari ini, apa yang bisa kita simpulkan? Bahwa setiap perilaku atau sila-sila pada Pancasila, kemudian tentang ciptaan Tuhan, yaitu salah satunya adalah otot, bahwa kita sebagai manusia wajib bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah. Nah, hal itu juga tercantum dalam surat An-Nahl ayat 78 yang berbunyi, Wallahu ajrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dan dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Anak-anak, berdasarkan ayat itu bahwa apapun yang diciptakan oleh Allah untuk manusia itu wajib kita syukuri. Salah satu bentuk syukur apa yang bisa kita lakukan yaitu dengan beribadah kepada Allah dan menjaga kesehatan kita agar apa yang diberikan oleh Allah, nikmat yang telah diberikannya dapat bermanfaat untuk kehidupan kita. Cukup sekian materi dari Ustadzah. Ustadzah berharap kalian tetap semangat ya belajar materi daring hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bisa menambah wawasan kalian ke depannya. Tugas hari ini adalah halaman 47 aktivitas 6, yaitu contoh perilaku penerapan sesuai dengan sila Pancasila. Halaman 55 aktivitas 3 tentang fungsi otot, serta halaman 60 aktivitas 4 yaitu menuliskan contoh gerakan otot dan evaluasi subtema 2 halaman 63 sampai 64 via Google Form. Ustadzah sudah menyiapkan dan sudah Ustadzah share di grup. Semoga kalian bisa menyelesaikan tugas-tugas kalian hari ini. Sebelumnya Ustadzah minta maaf apabila ada salah kata. Semoga ilmu yang
sudah Ustazah sampaikan bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.